Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang rekursif dalam pemrograman. Pada presentasi ini, kami akan membahas pengertian rekursif, konsep dasarnya, mekanisme stak, implementasi dalam bahasa C, serta pembandingan rekursif dan iteratif. Selanjutnya, rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Artinya, fungsi tersebut akan berjalan dengan memanggil dirinya kembali sampai mencapai kondisi tertentu. Namun, agar tidak terjadi perulangan tanpa akhir, rekursi harus memiliki kondisi berhenti yang disebut best case. Konsep dan prinsip dasar rekursif. Pada slide ini, kita akan memperdalam pemahaman tentang konsep dan prinsip dasar dari rekursi. Rekursi memiliki dua bagian penting yang perlu kita pahami, base case dan recursive case. Base case adalah kondisi yang menentukan kapan rekursi harus berhenti. Ini adalah bagian yang sangat penting karena tanpa base case, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri dan tidak akan pernah berhenti. Di sisi lain, recursive case adalah bagian dari fungsi di mana ia memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang berubah, membawa kita lebih dekat dengan base case. Perhatikan struktur umum dari fungsi rekursif menggunakan bahasa C. Fungsi N. Fungsi N dalam kurung kurawal terbuka, if dalam kurung kondisi berhenti, kurung return nilai, koma, else return fungsi, buka kurung N1 kurung di koma, tutup kurung kurawal. Struktur ini menunjukkan bagaimana fungsi memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan menyelesaikan secara bertahap. Oke, selanjutnya, ketika kita berbicara tentang bagaimana fungsi rekursif bekerja dalam sistem komputer, penting untuk memahami peran stack memory. Setiap kali sebuah fungsi rekursif dipanggil, sistem akan menempatkannya dalam stack memory. Stack ini bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out. Ini berarti pemanggilan fungsi terakhir akan diselesaikan terlebih dahulu. Bayangkan seperti menumpuk piring di dapur, piring yang berada di atas akan diambil lebih dulu. Ketika fungsi mencapai base case yang merupakan kondisi berhenti, fungsi akan mulai kembali satu persatu sampai semua selesai. Namun jika base case tidak ada atau terlalu banyak pemanggilan yang terjadi, kita bisa mengalami stack overflow yang merupakan kesalahan karena stack berlebihan beban. Dengan memahami mekanisme ini, kita bisa lebih baik dalam menulis fungsi rekursif yang efisien dan aman. Oke, kita ke slide selanjutnya. Implementasi rekursif sederhana bahasa C. Contohnya seperti ini, contohnya program menghitung faktorial. Nah, contohnya seperti ini yang di bawah. Nah, penjelasannya, jika N sama dengan 1, maka fungsi berhenti dan mengembalikan nilai 1. Nah, ini adalah base case. Nah, ini jika N mendekati 1, maka fungsi akan membaginya sendiri sampai mencapai 1. Nah, contohnya kayak, jadi kalau kita masukkan, misalnya kita masukkan angka 5, maka posisinya akan berjalan 5 kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Nah, lalu hasilnya dikembalikan satu persatu sampai mendapatkan 120. Kira-kira seperti itu contohnya. Selanjutnya, perbandingan rekursif dan iteratif. Rekursif di sini ada menggunakan pemanggilan fungsi berulang. Yang kedua, kodenya lebih singkat dan mudah dipahami. 3, menggunakan lebih banyak memori. Sedangkan
iteratif, satu menggunakan perorangan for atau while, lebih hemat memori juga, dan biasanya lebih cepat. Jadi penerimaan metode ini tergantung kebutuhan dan kompleksitas masalah. Selanjutnya, Oke, kesimpulan dari semua yang telah saya jelaskan atau semua yang telah ada di per slide-nya itu ya, rekursif adalah teknik pemrograman yang menggunakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan rekursif harus memiliki base case, kondisi berhenti, recursive case, pemanggilan ulang. Rekursif sangat cocok digunakan untuk masalah yang memiliki pola berulang seperti faktorial, Fibonacci, dan struktur data pohon. Oke, selanjutnya mungkin sekian. Terima kasih dari kami dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Karena yang salah datangnya dari diri saya sendiri dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini juga ada kata-kata ya, kesuksesan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita melangkah. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.